Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke, jadi kami berdua dari kelompok 1 akan mempraktekkan dan menjelaskan mengenai materi bersuci. Ya kan? Sebelum itu kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faizal Ramadan dengan NIM 2119031 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Vira Korina dengan NIM 2119048. Baik, di sini kelompok 1 ini adalah kelompok mata kuliah, yaitu pengembangan pembelajaran fikih MTS MA kelas G. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, mari kita pertama adalah dari kelompok 1 akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Selanjutnya dari kelompok 1 akan mempraktekkan bagaimana cara bersuci, yaitu ada 2. Yang pertama adalah cara bagaimana kita praktek berwudu, dan yang kedua apa Kak? Cara bertayamum. Oke, jadi itu yang akan kita praktekkan. Oke, langsung saja masuk ke materi. Bersuci itu apa sih? Bersuci secara bahasa artinya toharoh secara bahasa artinya bersuci. Nah, secara istilah toharoh yaitu bersuci dari hadas dan najis, yakni dalam keadaan bersuci dengan berwudu, bertayamum maupun mandi wajib. Ya, betul. Ya. Yang dinamakan taharoh adalah bersuci. Bagaimana cara kita mensucikan diri terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu ibadah, ya kan? Nah, hukum dari bersuci itu sendiri apa sih Kak? Hukumnya wajib sesuai dengan firman Allah yang artinya, ya betul sekali. Hukum dari bersuci itu adalah wajib, ya kan? Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Nah, selain itu, dalam riwayat hadis Muslim, Rasulullah SAW itu bersabda, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Nah, itu merupakan dalil apa Kak? Dalil dari bersuci atau toharoh. Jadi hukumnya wajib. Oke, kemudian macam-macam dari toharoh sendiri itu apa sih? Yang pertama adalah toharoh munawiyah. Oke, yang pertama ada toharoh munawiyah, yaitu bersuci rohani. Misalnya membersihkan segala penyakit hati, yaitu iri, riya, dengki, dan lainnya. Yang kedua apa Kak? yang kedua toharoh hissiyah, yaitu bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala jenis kotoran maupun hadas kecil ataupun besar. Oke, nah itu macam-macam dari toharoh, ya kan? Gampangnya adalah bersuci secara lahiriah dan batiniah. Oke, kemudian jenis-jenis dari air toharoh itu ada apa saja sih? Nah, air yang digunakan untuk bersuci adalah air yang bersih atau suci dan mensucikan, yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi dan belum dipakai untuk bersuci. Di antaranya seperti air hujan, kemudian air sumur, nah air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan yang terakhir adalah air embun. Nah, itu macam-macam air suci yang mensucikan. Oke, selanjutnya adalah pembagian air toharoh dengan ada 5. Apa saja sih? yang pertama, air suci dan mensucikan, yaitu air yang mutlak atau yang masih murni dapat dipakai untuk bersuci dengan tidak makruh atau digunakan sewajarnya dan tidak berlebihan. Oke, yang kedua air suci dan dapat mensucikan, yaitu air musyamas, air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga ada air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal atau telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau najis walaupun tidak berubah rupa, rasa, dan baunya. Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang kena najis, kemasukan najis.
sedangkan jumlahnya kurang maka tidak dapat mensucikan. Nah, kurangnya itu adalah kurang dari 2 kolah ya. Nah, yang kelima itu air haram, yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri atau gosok atau mengambil tanpa izin sehingga air itu tidak dapat mensucikan. Nah, itu walaupun air itu suci tetapi hasil dari mencuri itu tidak diperbolehkan. Bahkan air itu berubah menjadi air haram. Nah, itu tadi mengenai pembagian air ya kan. Oke, selanjutnya ada tata cara toharoh. Yang pertama apa sih? Ada mandi wajib, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki secara merata. Yang kedua ada berwudu, adalah syarat sah dari sholat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat maka hendaklah berwudu. Kalau tidak berwudu maka sholatnya kita termasuk tidak sah. Yang ketiga ada tayamum, yaitu pengganti mandi atau wudu apabila dalam kondisi tidak ada air. Nah, cara mensucikannya dengan menggunakan tanah yang suci dan tidak tercampur dengan benda lain. Nah, itu merupakan tata cara toharoh. Oke, nanti tata cara tersebut kita akan mempraktekannya ya kan setelah penjelasan materi dari ini. Ya, yang terakhir yaitu jenis najis ya kan. Jenis najis adalah kotoran yang wajib dijauhi dan wajib dibersihkan bila terkena badan seorang muslim. Jadi ketika kita hendak melaksanakan sebuah ibadah maka hendaklah badan kita dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada najis yang menempel. Nah, najis itu ada 3 macam ya, ada 3 pembagian. Yang pertama apa sih Kak? Ada najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, cara mensucikannya itu memercikan air atau mengusap dengan air pada benda yang terkena najis. Contohnya, kencing bayi laki-laki yang belum makan atau apapun kecuali air susu ibu. Nah, yang kedua adalah najis mutawasitoh, yaitu najis sedang dengan cara mensucikan sampai hilang warna, bau, rasa, zat dan sebagainya. Hilang. Contohnya bangkai, darah, nanah, air kencing manusia, kotoran manusia dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada najis mughaladoh atau najis berat. Contohnya seperti jilatan anjing atau babi. Nah, cara menghilangkannya itu adalah dengan membasuh dengan air mengalir sebanyak 7 kali yang di sela-selanya diusap dengan debu atau air tanah. Oke, nah itu penjelasan materi dari toharoh untuk kelompok 1 ya, yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, selanjutnya tanpa basa-basi kita akan praktek mengenai cara bagaimana berwudu dan bertayamum. Let's go. Oke, di sini saya akan mempraktekkan cara bertayamum. Yang pertama, telapak tangan taruh pada debu. Lalu kita baca niatnya bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian kita kibaskan dan kita sapukan ke wajah secara merata. Kemudian tempelkan lagi telapak tangan pada debu, namun yang sudah tidak kita pakai tadi. Kibaskan lagi. Kemudian kita dari tangan sebelah kanan. Diulangi lagi. Jangan lupa setelah selesai kita tangannya seperti ini. Nah, seperti itu cara bertayamum. Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara berwudu. Yang pertama kita usap-usap tangan dahulu ya sambil membersihkan tangannya. Kemudian kita kumur. Oke, waktu kumur kita masukkan air ke hidung sedikit. Nah, kemudian kita membasuh muka diiringi dengan niat di dalam hati ya. Nah, dalam membasuh muka kita harus merata ke semuanya, diiringi dengan niat. Kemudian kita membasuh tangan. Oke.
pembahasan jangan lupa sholat setengah jari sampai ke siku ya. Diawali dengan kanan dulu, kemudian kiri. Nah, setelah itu kita basuh kepala kita sampai ke rambutnya ke belakang. Kemudian kita dilanjut ke telinga. Setelah itu kita membasuh kaki sampai ke mata kaki ya. Kanan dulu, pakai bersih. Oke, itu praktek bagaimana cara kita berwudu. Saya lihat waktu berwudu di dalam hati. Nah, niat berwudu itu adalah nawaitul wudu'a lirafil hadasil asyuri fardalillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat berwudu. Nah, niat atau doa setelah berwudu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu doa niat melakukan wudu dan sesudah wudu. Oke, terima kasih. Itulah dari pemaparan praktek bagaimana cara toharo dan penjelasan materi mengenai toharo dari kelompok 1. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata oleh teman-teman semuanya yang menonton video dari praktek dari kelompok 1 mengenai mata kuliah ya, pengembangan pembelajaran fikih MTS MA. Dari kelompok 1 apabila banyak kekurangan baik dari penjelasan materi, tutur kata yang kurang berkenan dan lain sebagainya, kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.